ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk melanjutkan kembali pengajian kita masih dalam pembahasan Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan malam hari ini kita masuk ke dalam bab yang ke-23 dari Kitabut Tauhid, di mana Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, Babu ma jaa anna ba'da hadhihi al-ummati ya'budu al-awthan. Bab yang ke-23 adalah sebuah bab yang menyebutkan tentang dalil-dalil yang berbicara bahwasanya ba'd hadhil ummah, sebagian dari umat ini, umat Islam, ya'budul awthan, akan ada yang menyembah berhala. Bab yang ke-23 ini sekali lagi berisi dalil-dalil yang menyebutkan bahwa sebagian dari umat ini ya'budul awthan, akan menyembah berhala. Dikatakan oleh para ulama, siapa yang merenungkan bab ini, ya, bab yang ke-23 ini, siapa saja yang merenungkannya, maka akan muncul rasa takut di dalam hatinya. Rasa takut jangan-jangan akidahnya akan rusak, jangan-jangan tauhidnya akan dimasuki oleh kesyirikan. Karena dalam bab ini dikatakan akan ada dari umat ini yang nantinya akan menyembah berhala, dan kita tidak tahu siapa mereka. Bisa jadi wal'iyadu billah, bisa jadi ada di antara kita yang masuk ke dalamnya, wal'iyadu billah. Mudah-mudahan tidak. Akan tetapi sekali lagi, siapa yang merenungkan bab ini, maka akan muncul rasa khawatir dalam dirinya yang akan membuat dia untuk terus menjaga akidahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau dipanggil dengan panggilan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Panggilan yang kedua, beliau dipanggil dengan panggilan Imamul Hunafa, imamnya ahli tauhid, Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara panggilan beliau bapaknya para nabi, di antara panggilan beliau imamnya orang-orang yang bertauhid. Tetapi apa doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran surah Ibrahim? Beliau mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala atau menyembah patung. Ya, subhanallah, sampai beliau berdoa seperti itu. Oleh karena itu salah seorang ulama tabi'in yang bernama Ibrahim At-Taimi, ketika dia membaca ayat yang menyebutkan doa Nabi Ibrahim ini, Ibrahim At-Taimi mengatakan, وَمَنْ يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ. Siapakah yang bisa merasa aman dari kesyirikan setelah Nabi Ibrahim berdoa seperti ini? Siapa yang bisa merasa aman dari kesyirikan ini? Ya. Oleh karena itu sekali lagi bab ini
Siapa saja yang merenungkan bab ini maka akan muncul rasa takut dalam hatinya, yang rasa takut itu mendorong dia untuk selalu menjaga akidahnya. Baik, kita kembali. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, ada dalil-dalil yang menyebutkan bahwa sebagian umat ini ya'budul awthan, akan menyembah awthan. Awthan itu artinya berhala. Beliau tidak mengatakan ya'budul asnam. Asnam itu artinya patung. Tidak. Ya. Tetapi beliau menyebut awthan. Apa itu awthan? Awthan itu lebih umum daripada asnam, patung. Kalau asnam, patung adalah yang memiliki bentuk. Dia punya wajah, dia punya tangan, dia punya kaki, dia punya kepala, itu namanya asnam, patung. Sedangkan awthan itu lebih umum, yang disembah selain daripada Allah meskipun dia tidak punya bentuk, maka itu disebut dengan awthan. Seperti pohon kayu. Kalau ada orang yang meminta kepada pohon kayu, itu disebut dengan awthan. Seperti bebatuan, kalau ada orang meminta kepada batu. Seperti kuburan, kalau ada orang minta kepada kuburan, semuanya disebut awthan. Dan itu yang terjadi di tengah umat ini. Adapun sebagian umat Islam menyembah patung, mungkin kita tidak akan temukan. Umat Islam menyembah patung, sebagian mereka mungkin kita tidak temukan. Tetapi yang menyembah kuburan ada, yang menyembah pohon kayu ada, yang menyembah bebatuan ada. Makanya luar biasa pilihan kata yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan ada dalil-dalil yang menyebutkan sebagian dari umat ini akan menyembah awthan. Apa arti awthan? Berhala. Berhala itu beda dengan patung. Kalau berhala itu yang tidak punya bentuk pun disebut berhala. Kalau patung khusus yang punya bentuk. Ya. Baik. Muncul pertanyaan, apa sebabnya sebagian umat ini akan menyembah awthan itu, berhala itu? Ternyata kalau kita baca dalil yang beliau sebutkan di sini, sebab utamanya itu adalah at-tashabbuh biman qablahum, tasyabbuh terhadap orang-orang kafir sebelum mereka. Ini salah satu sebab mengapa sebagian umat ini nantinya akan menyembah berhala, yaitu ternyata kalau kita baca dalil-dalilnya, insyaallah kita akan baca, sebab utamanya itu adalah tasyabbuh. At-tashabbuh bil kuffar, menyerupakan diri dengan orang-orang kafir dari kalangan orang Yahudi, orang Nasrani. Ya, dan antum semua sudah mengetahui apa hukum tasyabbuh. Ya. Tasyabbuh dengan orang kafir jelas haram. Tasyabbuh dengan orang kafir jelas haram. Meskipun tasyabbuh itu bukan hanya dengan orang kafir, pernah kita sampaikan, tasyabbuh itu ada banyak macamnya. Tasyabbuh yang terlarang. Ya, pertama tasyabbuh dengan orang kafir jelas haram. Yang kedua tasyabbuh dengan syaitan, menyerupakan diri dengan syaitan, itu juga dilarang. Di antara contohnya makan minum dengan tangan kiri. Ya, itu tasyabbuh dengan syaitan. Nabi SAW mengatakan, la ta'kulu bishimal, jangan kalian makan pakai tangan kiri. Wala tashrabu biha, jangan kalian minum pakai tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalih, karena yang makan dan minum pakai tangan kiri adalah syaitan. Maka ini dihindarkan, ya, dihindarkan. Ya, meskipun minumannya itu ini, ya. Terkadang kita makannya pakai tangan kanan pas minumnya. Ini tasyabbuh dengan syaitan, dan ini dilarang. Ya. Begitu pula di antara tasyabbuh yang dilarang adalah tasyabbuh dengan lawan jenis. Laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Bahkan Nabi SAW mengatakan mereka ini orang-orang yang dilaknat. Mereka orang-orang yang dilaknat. Dan Nabi SAW mengatakan, akhrijuhum min buyutikum. Kalau kalian temukan laki-laki yang menyerupai wanita, keluarkan mereka dari rumah kalian. Ya, kenapa? Karena mereka dilaknat. Ya.
Kemudian juga di antara tasyabbuh yang dilarang, bertasyabbuh dengan binatang. Bertasyabbuh dengan binatang. Ya. Makanya Nabi SAW melarang sujud dengan cara menempelkan seluruh tangan sampai siku di lantai. Kata Nabi SAW, kam bisatil kalbi, karena itu menyerupai seekor anjing. Ya. Taib. Intinya tasyabbuh itu bukan satu jenis. Namun yang kita bicarakan di sini adalah at-tasyabbuh bil kuffar. Menyerupai orang-orang kafir merupakan salah satu sebab jatuhnya sebagian umat Islam ke dalam penyembahan terhadap berhala. Kita akan baca dalil-dalil yang beliau bawakan. Yang pertama, beliau membawakan ayat yang ke-51 dalam surah An-Nisa. Beliau mengatakan, wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang telah diberikan nasiban, jatah, minal kitab, dari Alkitab. Maksudnya ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi, Nasara. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang telah diberikan jatah dari kitab, ya, yu'minuna bil jibti wat tagut, ternyata meskipun mereka sudah dapat kitab dari langit, yu'minun, mereka itu beriman, percaya, ya, bil jibti, kepada jibti, wat tagut, dan kepada tagut. Umar ibn al-Khattab ketika membaca ayat ini dalam riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Umar ibn al-Khattab mengatakan yang dimaksud dengan jibti dalam ayat ini adalah sihir. Mereka sudah mendapatkan kitab, orang-orang Yahudi sudah dapat kitab Taurat, tetapi mereka tetap melakukan sihir. Bahkan sihir yang pertama itu dilakukan oleh orang Yahudi. Sihir yang pertama dilakukan oleh orang Yahudi, dan dikatakan oleh Imam Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya, kemudian pertama kali sihir dimasukkan ke dalam umat Islam oleh orang-orang Sufi. Ya. Yang pertama kali melakukan sihir orang Yahudi. Tetapi yang mengadopsinya ke dalam tubuh umat Islam adalah orang Sufi. Itu yang pertama, kata Imam Ibnu Khaldun dalam kitab beliau Muqaddimah. Ya, antum lihat ya, bagaimana tasyabuhnya umat Islam. Orang-orang Yahudi mereka sudah diberikan kitab Taurat, tetapi mereka masih melakukan apa? Sihir. Umat Islam sudah diberikan Al-Quran, ada tidak yang melakukan sihir? Gelanyat. Banyak. Nas'alullah salamatu wal afiyah. Iya. Wat tagut, dan mereka juga orang Yahudi tersebut, padahal sudah diberikan kitab, mereka beriman kepada tagut. Umar ibn al-Khattab mengatakan, ay asyaitan, mereka beriman kepada syaitan. Dan tidak bisa dipisah yang dua ini, sihir dan beriman kepada syaitan, gak bisa dipisah. Ya, pernah kita sampaikan, para penyihir kenapa mereka dikatakan kafir oleh para ulama? Karena mereka pasti beribadah kepada syaitan. Sebab sihir mereka tidak akan dibantu oleh syaitan sampai mereka memenuhi permintaan syaitan kepada mereka, dan rata-rata permintaan syaitan itu adalah kekufuran. Ini dilakukan oleh umat Islam, tasyabbuh. Baik. Dalil yang kedua, wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Maidah ayat 60. Qul hal unabbi'ukum bi syarrim min dzalika mathubatan indallah. Qul, katakanlah wahai Rasul kepada mereka, hal unabbi'ukum, apakah kalian mau aku beritahukan kepada kalian? Mau tidak kalian aku beritahukan? Bi syarrim min dzalika mathubatan, tentang yang lebih buruk balasannya indallah, di sisi Allah. Siapa orang yang paling buruk balasannya? Man la'anahu Allah, adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Wa ghadiba alaihi, yang dimurkai oleh Allah. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, dan yang Allah rubah sebagian mereka menjadi kera dan babi. Siapa mereka? Orang Yahudi, Bani Israel dulu. Ya, Bani Israel dulu.
Sebagian mereka dirubah menjadi kera dan babi. Ya. Sebagian mereka dirubah menjadi kera dan babi. Tapi para ulama mengingatkan bukan berarti kera dan babi saat ini adalah keturunan mereka. Karena dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lain, orang yang Allah Subhanahu wa taala kutuk, yang Allah rubah bentuknya, tidak mungkin Allah jadikan ada keturunan darinya. Tidak mungkin. Ya. Sebagian Bani Israel yang dahulu dirubah menjadi kera dan babi, mereka sudah mati dan tidak mungkin ada keturunan. Jadi ini dia, orang yang paling besar, yang paling jelek balasan yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dilaknat, orang Yahudi dilaknat. Orang-orang yang dimurkai, ghairil maghdubi alaihim, orang Yahudi dimurkai. Dan orang-orang yang Allah jadikan sebagian mereka menjadi kera dan babi, wa abadat tagut, dan mereka menyembah tagut, yaitu syaitan. Ya, dan ini dilakukan oleh sebagian umat Islam. Sebagian umat Islam, nas'alullah salamata wal afiyah, melakukan amalan-amalan yang membuat mereka dilaknat. Seperti yang kita sebutkan tadi, laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Begitu pula di antara contohnya adalah membangun masjid atau membangun kuburan, menjadikan kuburan sebagai masjid. Ada yang melakukannya, padahal pelakunya dilaknat. Wa qauluhu, kemudian dalil berikutnya, firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 21. Qala alladhina ghalabu ala amrihim, berkata orang-orang yang memiliki kekuasaan, lanattakhidanna alaihim masjida, kita akan menjadikan tempat mereka sebagai masjid, yaitu goanya Ashabul Kahfi itu. Ya. Dalam ayat ini Allah menceritakan tentang ucapan orang-orang terdahulu. Mereka ingin menjadikan tempat-tempat yang dikeramatkan sebagai masjid. Ya, dan itu ditiru, diikuti oleh sebagian umat Islam. Intinya para jemaah sekalian, beliau membawakan dalil-dalil ini untuk menunjukkan kepada kita, ternyata sebab sebagian umat Islam menyembah berhala itu sebab utamanya apa? Tasyabbuh. Ya, tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Kemudian beliau membawakan beberapa hadis. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu an, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna, benar-benar kalian akan mengikuti, sanana, cara-cara man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian, hadwal qudzati bil qudzah. Qudzah itu artinya adalah ar-rishah, bulu ayam atau bulu bebek. Ya. Dalam riwayat yang lain, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Kalian benar-benar akan mengikuti cara orang-orang sebelum kalian pada perkara-perkara yang sangat mendetil. Coba kita lihat tasyabbuhnya sebagian umat Islam, nas'alullah salamata wal afiyah. Kita lihat bagaimana tasyabbuhnya mereka. Urusan akidah ada yang tasyabbuh dengan orang-orang di luar Islam. Urusan ibadah ada yang tasyabbuh. Urusan muamalah ada yang tasyabbuh. Urusan berpakaian ada yang tasyabbuh. Urusan penampilan ada yang tasyabbuh. Jadi subhanallah, dalam riwayat yang lain, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dabbin, bahkan seandainya orang-orang sebelum kalian itu mereka masuk ke dalam lubang dob. Lubang dob itu sangat sempit. Seandainya mereka masuk ke dalam lubang dob, la dakhaltumuhu, kalian pun juga akan maksa untuk ikut masuk. Tasyabbuh luar biasa. Qalu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-yahudu wan nasara, apakah yang anda maksud dengan orang-orang sebelum kami adalah orang Yahudi dan Nasrani? Qala, kata Nabi SAW, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Umat Islam ini tetap akan jatuh dalam tasyabbuh, tetapi bukan berarti kemudian kita
membiarkan diri kita jatuh dalam tasyabbuh. Tidak. Kita berusaha untuk menghindarkan diri dari tasyabbuh terhadap orang kafir. Tetapi tetap akan ada umat Islam yang tasyabbuh. Sama seperti jemaah sekalian, umat ini terpecah belah menjadi berapa? 73. Berarti biarkan saja kita berpecah belah. Apakah seperti itu? Tidak. Kita berusaha untuk bersatu di atas kebenaran, dan kalau terjadi perpecahan memang sudah seperti itu. Berusaha jangan ikuti orang-orang di luar Islam. Kalau ternyata ada umat Islam yang mengikuti, memang itu salah satu bukti kebenaran hadis Nabi SAW. Bahkan dalam sebagian riwayat Nabi SAW mengatakan, seandainya di kalangan mereka terdahulu Yahudi dan Nasrani ada man yudaji'u ummahu fit tariq, ada yang mohon maaf menggauli ibunya di pinggir jalan. Kalau seandainya orang-orang terdahulu ada yang berzina dengan ibunya di pinggir jalan, lakana min hadhil ummah man yaf'alu dzalik, akan ada di tengah umat ini yang melakukannya. Akan ada. Zina dengan ibu kandung sendiri akan ada. Baik zina beneran dengan ibu kandung, akan ada yang melakukannya, ataupun zina dengan ibu kandung secara hukum. Apa zina dengan ibu kandung secara hukum? Riba. Riba. Ya, kata Nabi SAW, riba itu memiliki sekian pintu. Dan pintu yang paling ringan adalah mithlu an yankihar rajulu ummah, seperti seorang laki-laki berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Beneran zina dengan ibunya atau secara hukum seperti berzina dengan ibunya, akan tetap. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya. Baik. Ini salah satu dalil yang menunjukkan betapa umat Islam tasyabbuh, dan itu yang menyebabkan mereka jatuh dalam kesyirikan. Hadis yang kedua yang beliau bawakan, wali muslimin, dalam riwayat Imam Muslim, an Thauban radhiyallahu an, dari Thauban radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, zawaliyal arda, telah mengumpulkan untukku bumi ini. Maksudnya, kata para ulama, Nabi SAW sudah diperlihatkan oleh Allah ujung timur sampai ujung barat, ujung utara sampai ujung selatan. Seperti kita ngelihat apa namanya? Globe namanya? Globe. Globe. Nah, seperti kita melihat itu. Ya. Abu Hur tahu dah globe itu? Tahu ya, nah. Baik. Ya, miniatur bumi itu. Kita tahu ini paling ini ujung ini, paling ini ujung paling. Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah bumi seperti itu. Sehingga beliau lihat ujung yang paling timur, ujung yang paling barat, ujung yang paling utara, ujung yang paling selatan. Beliau sudah lihat semuanya. Fara'aitu masyariqaha, aku pun bisa melihat paling timur, wa magharibaha, dan paling barat. Wa inna ummati, dan sesungguhnya umatku ini, umat Islam, saya belugu mulkuha ma zuyali minha, kekuasaan umat Islam ini akan menyebar sepanjang yang Allah perlihatkan kepadaku itu. Ya subhanallah, Islam ini datang dari sebuah kota kecil yang bernama Mekah. Sekarang hampir di semua negara ada. Nyebar. Makanya ulama mengatakan hadis ini salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ya. Tidak pernah terbayangkan sebuah ajaran diawali oleh satu orang, Rasul alaihissalam, kemudian diikuti oleh satu orang, istri beliau Khadijah, diikuti oleh satu orang lagi Abu Bakar, diikuti oleh satu orang lagi Ali bin Abi Thalib, diikuti oleh satu orang lagi Zaid bin Harithah, satu, kemudian kekuasaan mereka akan menyebar sejauh apa yang telah Allah perlihatkan kepadaku, ujung timur, ujung barat. Wa u'titul kanzaini,
Dan aku telah diberikan oleh Allah al-kanzaini, dua perbendaharaan. Al-ahmar, perbendaharaan merah, wal abyad, dan perbendaharaan putih. Yang dimaksud dengan perbendaharaan merah dan putih adalah yang merah itu emas, yang putih itu perak. Ya, perbendaharaan di sini adalah kekayaannya bangsa Romawi dan Persia. Sebagaimana yang antum ketahui, negara superpower, negara adidaya, negara paling kuat di zaman dulu itu dua. Yang pertama Romawi, yang kedua Persia. Baik. Pertama Romawi, yang kedua Persia. Kebetulan Romawi itu kekayaan mereka yang paling banyak itu emas. Sedangkan Persia kekayaan mereka yang paling banyak itu perak. Ya. Romawi itu kekayaan mereka yang paling banyak itu emas. Perak mereka sedikit. Adapun Persia kekayaan mereka yang paling banyak itu apa? Perak. Emas mereka sedikit. Kata Nabi SAW, aku telah diberikan oleh Allah dua perbendaharaan. Yang dimaksud dengan aku telah diberikan di sini umatku. Kenapa? Karena penaklukan Romawi dan Persia tidak terjadi di zaman Nabi SAW. Tidak. Penaklukan Romawi dan Persia terjadi di zaman para sahabat, terutama di zaman pemerintahan Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Persia yang rata-rata mereka beragama Majusi, nyembah api, itu dihancurkan oleh Umar ibnul Khattab di zamannya. Makanya orang Syiah yang paling mereka benci itu Umar. Karena orang Syiah merupakan keturunannya orang Majusi, penyembah api. Ya. Yang paling mereka benci itu Umar. Rata-rata sahabat mereka benci, rata-rata sahabat mereka kafirkan, tetapi yang terdepan siapa? Umar. Ya. Di dalam salah satu kitab mereka mengatakan waktu yang terbaik untuk melaknat dan mencaci maki para sahabat adalah ketika buang air kecil dan di saat cebok. Itu waktu terbaik. Hendaklah seseorang ketika dia buang air kecil atau buang air besar, dan ketika dia cebok, hendaklah dia mengucapkan Allahumma al'an Umar wa Abu Bakrin. Ya Allah, laknatlah Umar dan Abu Bakar. Allahumma al'an Umar wa Uthman. Ya Allah, laknatlah Umar dan Uthman. Allahumma al'an Umar wa Aisyah. Ya Allah, laknatlah Umar dan Aisyah. Terus Umar ini diulang-ulang. Paling mereka benci Umar bin Khattab. Kenapa? Karena yang menjatuhkan Persia, yang merupakan penyembah api, nenek moyangnya orang Syiah Rafidah, itu siapa? Umar ibn al-Khattab dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan aku diberikan dua perbendaharaan di sini bukan Nabi alaihissalam, tetapi umat beliau. Umat beliau. Ya, dijelaskan oleh para ulama. Al-Ahmar, perbendaharaan merah maksudnya emas. Ini negara mana? Romawi. Wal abyad, perbendaharaan putih maksudnya perak. Ini negara mana? Persia. Wa inni sa'altu rabbi, dan sesungguhnya aku, kata Nabi SAW, aku meminta kepada Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala, li ummati, untuk umatku. Apa yang beliau minta? Alla yuhlikaha bisanatin bi'ammah, agar Allah tidak membinasakan umatku dengan musim kemarau, sehingga umat Islam ini tidak mungkin akan binasa oleh kemarau. Sering kita mengalami musim kemarau. Lagu arah itu sih ada beritanya 100 umat Islam mati gara-gara musim panas. Ada? Nggak ada. Ya, beberapa waktu yang lalu kan berkali-kali Ustadz kita, Ustadz Mizan hafizahullah, ngajak kita untuk sholat istisqa musim panas. Tapi ingat, berbahagialah, umat ini tidak mungkin binasa oleh kemarau. Kenapa? Nabi SAW memintakan itu untuk umat beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga sepanas apapun musim, sekemarau apapun musim, jangan putus asa. Tidak mungkin umat ini akan binasa oleh musim kemarau. Yang kedua, yang beliau minta kepada Allah untuk umat beliau, wa alla yusallita alaihim aduwwan min siwa anfusihim. Aku meminta kepada Tuhanku untuk umatku, alla yusallita,
agar Allah tidak menjadikan berkuasa alaihim terhadap umat Islam aduan musuh min siwa anfusihim dari selain mereka, fayastabiha baydatahum yang musuh tersebut kemudian menguasai seluruh umat Islam. Maksudnya apa? Tidak mungkin orang-orang kafir akan menguasai seluruh umat Islam. Tidak mungkin. Ya, meskipun kita bersedih dengan keadaan saudara kita di Palestina digempur oleh orang-orang Yahudi, tapi tetap mereka orang-orang Yahudi tidak akan bisa menguasai seluruh umat Islam. Tidak mungkin bisa. Seandainya orang-orang kafir itu menguasai sebagian tempat, untuk menguasai seluruh umat Islam tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu permintaan Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kabulkan. Allah kabulkan. Yang pertama, tidak mungkin binasa oleh musim kemarau. Yang kedua, tidak mungkin orang-orang kafir menguasai mereka. Mungkin. Ya, justru nanti peperangan yang terbesar yang akan terjadi di akhir zaman, siapa yang menang? Umat Islam. Kan sampai orang Yahudi nyebok di belakang batu, sampai orang Yahudi nyebok di belakang pohon-pohon, tapi semua batu mengatakan apa? Ya Muslim, ya Abdullah, wahai Muslim, wahai hamba Allah, hada Yahudiyun warai, ada orang Yahudi sembunyi di belakangku, ta'al faqtulhu, sini bunuh dia. Begitu pula pohon-pohon berkata seperti itu. Ya. Baik. Jadi tetap umat Islam akan menang, tetap. Cuman umat Islam yang bagaimana yang menang? Itu dia. Ya. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, beliau menunjuk para sahabat di depan beliau, la tuqatilunnal yahud, kalian benar-benar akan memerangi orang Yahudi. Siapa yang ditunjuk? Para sahabat. Kalian benar-benar akan memerangi orang Yahudi. Sampai orang Yahudi sembunyi di belakang pohon, sembunyi di belakang batu. Ya, sampai akhir hadis. Sepakat para ulama, peperangan tersebut tidak terjadi di zaman para sahabat. Kenapa? Karena terjadinya nanti di akhir zaman. Lalu kenapa Nabi SAW menunjuk para sahabat? Kalian para sahabat akan memerangi orang-orang Yahudi. Padahal terjadinya di akhir zaman. Ya. Lalu kenapa beliau menunjuk para sahabat? Kata para ulama, yang bisa mengalahkan orang Yahudi adalah umat Islam yang tata cara beragamanya seperti tata cara beragamanya para sahabat. Makanya kita orang-orang Yahudi, orang-orang di luar Islam tahu betul bagaimana berbahayanya bagi mereka dakwah salafiyah ini. Ya. Mereka sangat takut terhadap dakwah salafiyah. Kenapa? Karena mereka tahu hanya orang-orang Islam yang mengikuti tata cara beragamanya para sahabat itu yang akan bisa mengalahkan mereka. Ya. Baik. Jadi dua yang diminta oleh Nabi SAW dan dua-duanya dikabulkan. Wa inna rabbi qala, dan sesungguhnya Tuhanku berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, inni sesungguhnya aku, idza qadaitu qadaan, apabila aku telah memutuskan sebuah keputusan, fa innahu la yuraddu, maka tidak mungkin bisa ditolak keputusanku. Itu kata Allah. Di antara yang Allah putuskan, umat Islam tidak mungkin binasa oleh musim kemarau. Di antara yang Allah putuskan, umat Islam tidak mungkin dikuasai oleh orang kafir. Wa inni a'taituka, dan sesungguhnya aku telah berikan kepadamu, li ummatika, untuk umatmu, alla uhlikahum bisanatin bi'ammah, bahwa aku tidak akan membinasakan mereka dengan musim kemarau, wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum, dan aku tidak akan menjadikan musuh mereka itu menguasai mereka. Wala wijtama'a, subhanallah, kabar gembira, wala wijtama'a alaihim man biaqtariha, meskipun seluruh orang kafir bersatu padu untuk menguasai mereka. Ya. Seluruh orang kafir mereka saling bersatu padu, tidak mungkin bisa menguasai umat Islam. Yang kita bicarakan di sini umat Islam secara keseluruhan.
Tapi ada satu yang membahayakan, dan ini permintaan Nabi SAW yang ketiga, namun tidak dikabulkan oleh Allah. Ini yang ketiga ini. Beliau minta tiga, dua Allah kabulkan, yang satu ini tidak, dan ini letak bahayanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, setelah Allah mengatakan, apabila aku memutuskan sebuah keputusan tidak mungkin ditolak. Aku putuskan umatmu tidak akan mungkin binasa oleh musim kemarau. Aku putuskan umatmu tidak akan dikuasai oleh orang kafir, meskipun orang kafir bersatu padu. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'da, sampai sebagian mereka sendiri yang membinasakan sebagian yang lain. Wa yasbi ba'duhum ba'da, sebagian mereka sendiri yang akan menawan menangkap sebagian yang lain. Permintaan Nabi SAW yang ketiga adalah, ya Allah, jangan jadikan umatku sebagian mereka bermusuhan dengan sebagian yang lain. Kalau ini Allah tidak kabulkan, akan tetap ada dari umat ini yang menjadi pengkhianat terhadap agamanya. Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindi ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan di antara contohnya adalah pada tahun 656 Hijriah, pasukan Tatar, pasukan Mongol datang menyerang Baghdad, ibu kotanya Irak. Pada tahun 656 Hijriah, pasukan Tatar itu datang. Subhanallah, mereka itu hanya menguasai Baghdad itu sekitar 40 hari atau 60 hari. Bukan bertahun-tahun mereka kuasai Baghdad, hanya 40 hari atau sebagian ulama mengatakan 60 hari. Tetapi dalam masa yang singkat tersebut, mereka membunuh umat Islam lebih dari 2 juta di kota Baghdad. Lebih dari 2 juta. Milyunai nafsin, lebih dari 2 juta kaum muslimin mereka bunuh di kota Baghdad. Kemudian sebagaimana yang antum ketahui, kitab-kitab para ulama mereka bakar. Lalu abunya mereka buang di lautan, sehingga air laut berubah menjadi hitam. Air laut berubah menjadi hitam. Ya. Bahkan para ulama mengatakan ada salah seorang ulama kita bernama Abul Wafa Ali ibnu Aqil rahimahullah. Beliau pernah menulis kitab terbesar sepanjang sejarah, sampai saat ini belum ada yang menandinginya. Beliau menulis kitab sebanyak 800 jilid. 800 jilid. Ya. Kalau 800 jilid itu dijejerkan, mungkin dari Suela itu sampai sini belum habis. Beliau menulis kitab sebanyak 800 jilid. Tetapi semuanya yang 800 itu hilang, tinggal 2 jilid yang tersisa. Kata para ulama, mungkin itu yang termasuk di ini. Ya. Ala kulli hal jemaah sekalian, pada saat itu siapa penyebabnya pasukan Tatar ini masuk ke Baghdad? Penyebabnya ada seorang menteri yang bernama Ibnul Alqami. Menteri bernama Ibnul Alqami, dan orang ini mengaku diri sebagai muslim padahal dia orang Syiah. Jadi akan tetap ada pengkhianat di dalam agama ini tetap. Ya, akan tetap ada orang munafik di dalam agama ini tetap. Sallallahu salamata wal afiyah. Nah, ini yang Allah tidak kabulkan untuk Nabi SAW. Beliau minta jangan sampai sebagian umatku membinasakan sebagian yang lain. Kalau ini Allah tidak kabulkan. Ya, Allah tidak kabulkan. Wa rawahul Barqani fi sahih, tinggal sedikit. Al-Imam Al-Barqani meriwayatkan hadis ini juga dalam kitab sahihnya, wazada, tapi dalam riwayat beliau ada tambahan. Kata Nabi SAW, wa innama akhafu ala ummati, dan yang paling aku takutkan menimpa umatku, al-a'immatal mudillin, orang-orang yang di depan yang menyesatkan mereka. Itu yang paling aku takutkan terhadap umatku. Al-a'immah, para imam. Imam itu di mana tempatnya? Di depan. Orang-orang di depan, al-mudillin, yang menyesatkan mereka. Entah maksudnya penguasa atau maksudnya orang-orang yang berilmu. Makanya Al-Imam Ibnul Mubarak mengatakan tidak ada yang paling merusak agama ini daripada para raja dan para ulama-ulama su, kata beliau. Ya. Kan menyebarnya fitnah Al-Quran adalah makhluk di zamannya Imam Ahmad.
Siapa yang menyebarkannya? Penguasa, Khalifah Ma'mun. Ya, penguasa Khalifah Ma'mun. Jadi dua ini kalau mereka menyesatkan maka sangat berbahaya. Al-a'immah, orang-orang terdepan, al-mudillin, yang menyesatkan. Wa idza waqa'a 'alaihimus sayf, dan apabila telah jatuh pedang kepada umatku, maksudnya pemberontakan, lam yurfa' ila yaumil qiyamah, maka pedang itu tidak akan pernah terangkat sampai hari kiamat. Pemberontakan terhadap pemimpin yang pertama terjadi di zamannya Utsman. Ya. Orang-orang Khawarij memberontak, maka sampai hari kiamat akan tetap ada pemberontakan. Kemudian yang menjadi poin kita, wala taqumus sa'atu, dan kiamat tidak akan terjadi hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin, sampai ada satu kampung dari umatku mereka tinggal bareng dengan orang kafir. Tinggal bareng. Maka ini menjadi dalil, kata para ulama, sangat tercela seseorang itu sengaja mencari tempat tinggal bersama orang kafir. Ya, sangat tercela. Sampai Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam kitab beliau Iqtida'is Shiratal Mustaqim, orang kafir yang paling sedikit keburukannya, orang kafir yang paling sedikit keburukannya adalah orang kafir yang tinggal di tengah umat Islam. Dan orang Islam yang paling sedikit kebaikannya orang Islam yang tinggal di tengah orang kafir. Itu sejarah telah membuktikan, kata Ibnu Taimiyah. Orang kafir paling sedikit kebaikannya kalau dia tinggal di tengah umat Islam. Dan orang Islam yang paling sedikit kebaikannya yang tinggal di tengah orang kafir. Jadi larang. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan orang-orang yang sengaja rekreasi ke negara-negara kafir. Ada yang pergi ke negara Korea, ada rekreasi, wisata. Kata beliau, demi Allah, setiap sen dari harta yang mereka keluarkan, mereka akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Ya. Ya, kenapa dilarang? Kecuali kalau ada sebab yang syar'i seperti berobat, mencari nafkah. Itu pun dengan dua syarat. Syarat yang pertama, dia punya ilmu untuk menghalangi syubhat mereka. Syarat yang kedua, dia punya kesalehan untuk menghalangi syahwat mereka. Ya. Jadi berat ya, berat. Wa hatta ta'buda fi'amun min ummati al-awthan, dan sampai ada sekelompok dari umatku yang menyembah berhala, baru akan terjadi kiamat. Ini yang menjadi poin kita. Akan ada umatku yang menyembah berhala. Wa innahu sayakunu fi ummati, dan akan muncul di tengah umatku kadzabun, para pendusta, 30 orang, kulluhum yaz'umu annahu nabi, semua mereka mengaku diri sebagai nabi. Berapa orang? 30, kata para ulama. Yang 30 ini adalah yang mengaku diri sebagai nabi dan punya pengikut yang banyak. Bukan jumlahnya 30, banyak. Tiang tadi mencoba mencari, ternyata sudah ada penelitian salah seorang profesor dia pengajar di Sunan Kalijaga yang ada di Jogja. Profesor itu namanya Al-Makin. Dia melakukan penelitian, ternyata jumlah nabi palsu di Indonesia saja sejak zaman penjajahan Belanda sampai saat ini sudah lebih dari 600 orang yang mengaku diri dapat wahyu. Saya dapat wahyu, saya nabi, tetapi baru ikut 1 orang ketangkep, ya, atau pengikutnya hanya 10 orang. Adapun yang 30 ini yang punya pengikut besar, seperti Musailimah Al-Kadzab, atau seperti orang-orang Ahmadiyah, bukan Muhammadiyah ya, yang Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad, dia kan punya pengikut besar. Itu yang 30 yang tokohnya, ya, yang punya pengikut besar. Adapun yang sekedar ngaku jadi nabi, ya, baru dia ngaku langsung ditangkap polisi, itu banyak. Di negara kita saja sudah lebih berapa? 600. Belum lagi kita bicara, ya, subhanallah, negara kita, ya, subur kekayaannya. Taib. Wa ana khatamun nabiyyin, dan aku penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Kemudian satu kalimat lagi, wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratan atau mansuratun, dan akan tetap ada sekelompok dari umatku 'alal haqqi, di atas kebenaran.
akan tetap ada. Kata Syekh Saleh Sinti, ini kabar gembira yang sangat menggembirakan. Akan tetap ada sekelompok dari umatku di atas kebenaran, mansuratun, yang ditolong oleh Allah. La yadurruhum man khadhalahum, tidak akan membahayakan mereka orang yang menghina mereka, wala man khalafahum, atau orang yang menyelisihi mereka, hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala, sampai datang keputusan Allah, yaitu hari kiamat. Jadi yang akan menegakkan sunnah Nabi SAW ini akan tetap ada. Tidak mungkin ada suatu zaman yang kosong dari sunnah Nabi SAW. Tidak mungkin. Akan tetap ada. Akan tetap ada. Tetapi Nabi SAW menggunakan kata ta'ifatun, sekelompok, segolongan. Berarti banyak atau tidak? Dikit. Akan tetap ada. Akan tetap ada. Entah golongan tersebut kita ikut masuk ke dalamnya ataupun tidak. Makanya para ulama mengatakan agama Allah ini akan tetap bersinar bina, melalui perantara kita, au bigarina, ataupun dengan selain kita. Ya. Kalaupun kita mengatakan saya sudah bosan dengan dakwah ini, saya mau keluar, tidak akan rugi. Yang butuh terhadap dakwah ini kita, bukan dakwah ini yang membutuhkan kita. Bukan. Kenapa? Karena dakwah ini akan tetap ada dengan kita ataupun selain kita. Dengan kita ataupun selain kita. Ya. Makanya para ulama mengatakan tidak boleh seseorang memandang dirinya berjasa dalam dakwah ini kalau bukan karena tiang di negeri nyebar. Tetap dia akan ada, tetap. Cuman kebetulan kita, alhamdulillah kita yang dijadikan sarana oleh Allah. Kalaupun kita tidak mau, akan ada. Ya. Jangan pernah memandang diri berjasa dalam dakwah ini. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, akbarun nasi fadlan, orang yang paling besar jasanya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, man la yara lahu fadla, adalah orang yang tidak pernah merasa dirinya berjasa. Itu orang paling besar jasanya, yang tidak pernah memandang dirinya berjasa. Adapun sekedik-kedik lamun deknaku, ini bahaya yang seperti ini. Bahaya. Jadi agama ini tetap, sunnah ini tetap akan tegak ya, melalui kita ataupun bukan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Yang maaf atas segala kurangan. Jadi kesimpulannya, bab yang ke-23 ini berbicara tentang akan ada umat ini yang kembali berbuat syirik. Penyebab utamanya apa? Tasyabuh, mengikuti cara-cara umat terdahulu. Yang maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilahkan selesai azan kalau ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu
Di sini ada satu pertanyaan dari salah satu jamaah, tapi di luar pembahasan. Dia mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, di luar pembahasan, tolong jelaskan tentang hadis Nabi SAW yang kurang lebih maknanya, bukan termasuk golonganku orang yang tidak melakukan Al-Quran. Apakah saya tidak termasuk golongan Nabi SAW karena saya tidak bisa melakukan Al-Quran? Maksudnya beragol, ya. Berirama ketika membaca, ya. Ada hadis yang mengatakan, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak taghanna bil Quran. Taghanna itu sering diterjemahkan melakukan Al-Quran atau mengiramakan Al-Quran ketika membacanya. Bahasa kita beragol. Beragol. Baik. Bukan termasuk golonganku, kata Nabi, bukan termasuk golongan kami. Yang pertama, ya, hadisnya sahih. Tetapi para ulama tafsirannya itu ada dua terhadap hadis ini. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan taghanna di sana bukan melakukan, bukan mengiramakan, bukan mengagolkan. Tetapi taghanna di sana artinya yastagni. Ya, bukan termasuk golongan kami man lam yataghanna ay man lam yastagni. Orang yang tidak merasa cukup bil Quran dengan Al-Quran. Itu maksudnya kata sebagian ulama, dan ini tafsiran Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah terhadap hadis ini. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak merasa cukup, inginnya nyari petunjuk yang lain. Kalau ini kan jelas bukan termasuk golongan Nabi yang seperti ini. Ya, sudah jelas Al-Quran sebagai petunjuk, tapi dia ingin nyari yang lain. Baik. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, dan ini tafsiran kebanyakan para ulama, mereka mengatakan yang dimaksud dengan taghanna di sana adalah tahsin, yaitu memperbagus. Ya, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak memperbagus bacaannya dengan Al-Quran. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, maksudnya memperbagus dengan bagus yang wajib. Apa itu bagus yang wajib? Makhrajnya. Ya, makhrajnya, bagaimana dia mengucapkan, kemudian harokatnya, yang fathah, yang kasrah, yang dhammah, yang sukun, yang tasdid, sepedu, bahasa Anda sepedu, yang sepedu. Nah, itu maksudnya tahsin yang wajib. Adapun idgham bi gunnah bacaannya begini, izhar halqi bacaannya begini, iqlab bacaannya begini, maka itu sekedar anjuran, tidak wajib. Baik. Itu kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi bukan termasuk golongan kami orang yang tidak memperbagus bacaannya dengan bagus yang wajib. Ya, bukan maksudnya beragol, bukan. Kalau antum bisa beragol, alhamdulillah. Ya, karena Syekh Abdul Razzaq yang sering datang ke markas, beliau menjelaskan dalam kitab beliau Syarah Akhlaq Hamalatil Quran, beliau menjelaskan apa hukum beragol. Apa hukum beragol ketika baca Quran? Kata beliau, ada dua model orang yang beragol. Yang pertama, ada orang yang sekedar dia dengar langsung dia bisa. Karena ada orang yang seperti itu, kayak burung beo. Ya, bisa dia tiru semua suara. Suaranya Syekh Sudais, agolnya Syekh Sudais, agolnya Syekh Surem, agolnya Musyari, dia bisa tiru tanpa dia harus memaksakan diri. Kalau yang seperti ini silahkan. Adapun yang kedua, ada orang yang beragol sampai urat lehernya itu kram, ngikutin. Yang seperti ini mazmum, tercela, memaksakan diri mengikuti agol syekh ini, padahal dia tidak terbiasa, tercela. Dan itu bukan pengamalannya para salaf, kata beliau, para sahabat. Dulu Nabi SAW pernah memuji indahnya bacaan seorang sahabat namanya Abu Musa al-Ash'ari. Suatu ketika Nabi SAW di tengah malam lewat di dekat rumahnya Abu Musa al-Ash'ari.
ketika Abu Musa ini sedang sholat tahajud di rumahnya, lalu dia mengeraskan bacaan Qur'annya saat sholat tahajud, didengar oleh Nabi SAW. Indah bacaannya. Besok subuhnya Nabi SAW ketika bertemu, beliau mengatakan, sesungguhnya engkau telah diberikan seruling dari serulingnya Nabi Daud. Maksudnya, suaramu bagus sekali, baca Quran bagus sekali. Kata dia, ya Rasulullah, pelungguh mendengar suara saya tadi malam? Anda mendengar suara saya? Iya. Kata dia, ya Rasulullah, seandainya saya tahu Anda mendengar bacaan saya akan perpanjang bacaan saya. Iya. Bagus bacaannya. Kemudian para ulama mengatakan, tidak ada seorang sahabat pun yang datang belajar beragol kepada dia. Tidak ada. Oh, Abu Musa itu dipuji oleh Rasul, ayo kita belajar bagaimana cara. Nggak ada. Itu bukan kebiasaan para sahabat. Jadi jangan paksakan diri. Yang penting makhrajnya tepat. Kalau memang antum bagus dalam beragol, silahkan. Tapi memaksakan diri jangan. Iya, jangan takallub, jangan berlebihan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, sudah tidak ada? Silakan.